Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya percaya saudara mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Bila Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya lebih lagi dalam hidup kita. Karena orang-orang yang mencari Tuhan, menikmati yang baik daripada Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan, menikmati kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada pada malam hari ini. Kami tetap percaya ya Tuhan, kasih-Mu yang besar tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan mengalami perkara yang ajaib. Selama kami mengikuti Tuhan, ujian penyembahan ini Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami Bapa. Urapi setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu ya Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin, haleluya. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tantangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia.
bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Nama Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh.
bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus dia. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Namamu Tuhan, nama di atas segala nama ya Tuhan. Betapa kami mengagumi namamu ya Yesus. Cintamu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Pengorbananmu ya Tuhan membuat kami kagum ya Tuhan. Haleluya. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami Tuhan, yang mengubahkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu ya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti
ini yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. katakan Belum pernah ada, Yes Lord, kasih di dunia yang sanggup menerima kami apa adanya, sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. ini pengakuan kami Tuhan. Belum pernah ada Kasih di dunia ini Tuhan, kasih di dunia yang sanggup menerima kami apa adanya Tuhan. sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Takkan ada lagi kasih seperti-Mu Tuhan. takkan ada lagi kasih seperti ini, Yang rela berikan nyawanya untuk hidup kami. sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih. Sekali lagi katakan, kasih-Mu tiada duanya. kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Katakan ini dengan sungguh-sungguh. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Tuhan, Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada
kasih Allah kita, kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang terbesar. Kami mengagumi Engkau Tuhan, dan kasih-Mu Tuhan menjadi harapan kami Tuhan, harapan hidup kami Tuhan. Karena ya Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan ada jawaban yang pasti Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan, tiada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya jawaban kami Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan selalu tersedia bagi kami Tuhan. Tersedia bagiku. Ini komitmen kami Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku Tuhan, yang ada padamu. Semuanya milik-Mu, semuanya milik-Mu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sekali lagi katakan haleluya. Hanya Kau, hanya Kau. Kami serahkan kepada Bapak Steve jadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab hanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Kami percaya kami sedang datang kepada Engkau, Bapa kami yang baik, berlimpah kasih, setia dan rahmat. Di tangan kananmu ada nikmat, di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah. Kami percaya Engkau bukan hanya mengundang kami untuk menyembah Engkau, Engkau mengundang kami untuk menikmati kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Malam hari ini biarkan semua kami yang datang, kami menikmati jamahan yang baru. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati wajah-Mu, dan kami menikmati semua yang Kau sediakan bagi kami saat kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Mari ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu, menjamah setiap kami pada malam hari ini. Nyatakanlah diri-Mu supaya kami boleh mengenal bahwa Engkau sungguh-sungguh ada, bahwa Engkau sungguh-sungguh menjumpai setiap anak-anak-Mu yang merindukan Engkau dan datang kepada-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, lanjutkanlah karya-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, supaya sungguh-sungguh kami boleh masuk lebih dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-56, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yesaya 56 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjiannya. Lihat ya saudara. Ada orang-orang yang memutuskan diri untuk percaya kepada Tuhan, rindu melayani Tuhan, rindu mengasihi Tuhan, rindu menjadi hambanya, dan rindu berpegang kepada perjanjiannya. Bukankah itu saudara dan saya, amin? Orang-orang yang memutuskan untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan, orang-orang yang memutuskan menjadi hamba-hamba Tuhan, dan rindu berpegang kepada perjanjiannya. Tapi kita lihat ya saudara, perjalanan kekristenan kita tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengiring Tuhan, Allah akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Allah akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mari kita lihat dari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Allah akan buat di dalam kehidupan kita setelah kita memutuskan bahwa Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mau berpegang kepada perjanjiannya. Kita lihat Allah akan melakukan ini di dalam kehidupan kita di dalam ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku, dan aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sekali lagi lihat ya saudara. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya, maka Tuhan akan membawa kita ke atas gunungnya yang kudus. Saya mau tanya, pernahkah saudara mengalami hal ini dalam kehidupan saudara? Halo? Kita semua percaya bahwa Allah adalah Allah yang berfirman, Allah yang menepati setiap perkataan-perkataannya. Saya tidak tahu, coba saudara periksa kehidupan saudara ya. Kita yang sudah membuat keputusan untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan,
Saya percaya Tuhan tidak akan diam saja ketika sudah memutuskan untuk melayani dia dan mencintai dia. Allah akan lakukan hal yang baru di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Membawa kita naik ke atas gunungnya yang kudus. Kita mesti masuk dalam sebuah dimensi yang baru di dalam bersekutu dengan Tuhan. Kita akan dibawa naik ke atas gunungnya yang kudus. Saya mau tanya pada malam hari ini. Apakah saudara percaya dia akan melakukan seperti yang dia omongkan? Dia bukan Allah yang berdosa. Dia Allah yang konsekuen dengan apa yang dia katakan. Dia akan melakukan persis seperti yang dia katakan. Masalahnya begini. Saudara mau dibawa naik ke atas gunungnya yang kudus. Masalahnya banyaknya saudara tidak mau. Dan saya mau tanya, apa yang terjadi ketika saudara ini yang sudah memutuskan mencintai, melayani Tuhan, dan kemudian dia merindu membawa saudara masuk dalam dimensi yang baru, dan seringkali kita menolak. Apa yang terjadi? Kita akan kehilangan berkat-berkat yang dalam dari Tuhan. Karena saudara, di tempat yang kudus itu, Allah punya rencana untuk memberikan kita kesukaan. Ayat ini berkata, dan akan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku. Mungkin ada versi terjemahan mudah dibaca, bunyinya seperti apa? Coba. Lihat. Jadi aku akan membawa mereka ke gunungku yang kudus. Aku akan membuat mereka senang di dalam rumah doaku. Mereka akan memberikan kepadaku korban dan persembahan yang berkenan kepadaku. Karena rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Lihat ya saudara. Dia akan membuat kita bahagia di dalam rumah doanya. Mari ya saudara, kita jangan ikut terus dusta iblis di dalam kehidupan kita. Kita ini sadar tidak sadar, seringkali dibohongi iblis. Iblis itu adalah raja pendusta. Dia akan mendustai saudara. Dia akan ngomong begini di telinga saudara. Tidak usah bangun pagi untuk berdoa, tidak usah. Doa makan saja cukup. Doa di gereja lah cukup, tidak usah bangun pagi. Tidur aja, enak tidur. Nanti kita mau doa puasa, diumumkan doa puasa di gereja. Tidak usah doa puasa wes, tidak usah puasa. Begitu. Kita salah mengerti ya saudara. Salah mengerti mengenai doa. Saya kan selalu berkata begini ya. Kalau kita mau mengalami perubahan di dalam kehidupan, kita mungkin mencoba untuk berubah. Kalau yang kita coba ubah itu perbuatannya, maka kita akan kembali kepada hidup yang lama. Kalau kita mau mengalami perubahan total di dalam kehidupanmu, yang harus berubah itu pikiran. Kalau di dalam pikiranmu begini, doa itu senang, doa itu senang, doa itu nikmat, doa itu sukacita. Saya mau tanya, maka kita akan diajak berdoa model apa saja. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Pernah enggak satu waktu ya saudara di dalam kehidupan saudara, tiba-tiba saudara ngeleler di waktu pagi? Coba, mana? Pernah? Kira-kira kenapa kok saudara ngeleler di waktu pagi? Nah, pertanyaannya kan kadang, kayaknya kebelet kencing. Atau apa? Apakah saudara tidak pernah berpikir bahwa itu cara Tuhan membangunkan saudara? Untuk membawa saudara ke atas gunungnya yang kudus. Tapi masalahnya saudara dibangunkan. Saudara bukan naik ke atas gunungnya yang kudus. Saudara naik lagi ke ranjang saudara. Benar gak? Saya mau cerita dari pengalaman saya saja ya. Saya ambil 2 hari ini. Pengalaman saya 2 hari ini. Saya orang yang suka lihat sepak bola.
suka lihat sepak bola. Jadi lah kadang lihat sepak bola itu kan waktunya itu tengah malam. Kapan tuh jam 1.20 gitu sekitar gitu ya. Jadi itu kalau saya lihat terus itu kira-kira dari jam 4, nah itu kira-kira selesai dia. Kadang saya sudah mulai berpikir begini, saya tak lihat sepak bola ya. Nanti enggak usah doa pagi. Karena itu kalau saya lihat sepak bola terus doa pagi, cekot-cekot itu pasti. Hah? Pasti begitu. Nah, saya sudah mau ancang-ancang bangun untuk lihat sepak bola dan tidak doa pagi. Itu sudah saya rancang. Tapi sudah heran ya, saya tidak bisa bangun untuk lihat sepak bola. Jadi saya bangun tuh sudah kebablas, sudah hampir habis tuh acara sepak bola. Kemudian saya dalam hati ini memutuskan, ayo sekarang gimana? Mau ke gereja atau lanjut tidur? Saya ambil keputusan, kalau saya tahu ya, ini jalan kebahagiaan, begini ya. Jalan yang namanya jalan kebahagiaan tidak selalu mudah. Karena Tuhan berkata jalan ini sempit, tidak banyak orang mau melakukannya. Tetapi di jalan yang sempit, kamu akan beroleh kehidupan. Saya ambil keputusan untuk datang dalam doa pagi. Ini lolos 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu jadi saya bangun jam 4 untuk berdoa pagi. Tadi saya mau, tadi sama. Saya sudah mikir lagi, mau lihat sepak bola lagi tengah malam. Kemudian, kalau tadi bukan sepak bola sih. Tadi saya sudah rancang ya, pokoknya saya sebangunnya saya mau berdoa. Kemudian saya telat bangun paginya. Biasanya saya bangun jam 4. Ini kemudian bangun jam 5, ngeleler sama, ngeleler kencing. Kemudian saya pikir dalam hati ya, ini doa pagi apa enggak ya? Kemudian saya ambil keputusan jam 5 tadi, meskipun sudah telat, saya datang saja di dalam doa pagi dan berdoa. Dan saya mau buktikan, saya mau katakan jujur kepada saudara, yang kita lakukan tiap-tiap pagi itu bukan doa yang terlalu singkat ya. Doa-doa pagi kita itu saya buat agak lama hari-hari ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya bisa menyelesaikan doa pagi 2 hari ini. Dan saya mengalami bahwa betul yang dituliskan. Bahwa di dalam rumah doa itu ada kesukaan. Halo? Jadi begini ya saudara. Mari saudara, kita masuk menerobosi jalan-jalan itu. Dan percayalah saudara, setiap kali saudara mengambil keputusan untuk berdoa, maka itu akan dibarengi dengan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Coba saudara lihat perjalanan kehidupan Yesus. Tiap kali dia berdoa semalam-malaman, maka besok terjadi mujizat-mujizat. Ketika dia mulai berdoa, maka Allah memberikan dia pimpinan. Setiap orang yang berdoa, karena hukum doa berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan menghasilkan kuasa. Amin. Sekali lagi ya saudara, saya mau katakan hari-hari ini, kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan uang. Hari-hari ini kita perlu kuasa daripada Tuhan untuk kita bisa melewati perjalanan kehidupan ini. 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu. Ibu itu bercerita kepada saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena dia sudah bawa anaknya kemana-mana dan dia sudah bertahun-tahun untuk menempuh jalan kesembuhan. Tetapi akhirnya dia semua dokter angkat tangan untuk bisa mengatasi masalahnya. Saya mau tanya, kalau semua orang angkat tangan, siapa lagi yang bisa menolong kehidupan ini? Mau dibiarkan kita tambah susah. Oleh sebab itu kita perlu percaya di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan kesukaan lewat kuasa yang dia berikan ketika kita mau diajak Tuhan untuk berdoa. Jadi saya mau menantang saudara mulai malam hari ini ya saudara. Kalau saudara ngelilir kira-kira ya jam 4. Itu Tuhan sedang membawa saudara ke atas gunungnya yang kudus. Jangan dituntun iblis naik keranjang. Kalau Tuhan sedang menuntun saudara naik ke atas gunungnya yang kudus. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau buat hal-hal yang baru di dalam kehidupan doamu,
engkau akan lihat hal yang berbeda di dalam kehidupan ini. Saya mau katakan saudara, bukan untuk sombong atau seperti apa. Gereja ini sudah melewati banyak hal di dalam kehidupan. Dan setiap kali kita membuat keputusan, momen-momen yang ketika kita mulai berdoa, Tuhan membawa kita kepada pelayanan-pelayanan yang belum pernah kita pikirkan. Saya mungkin ingat ketika kita mulai World Prayer Assembly, kita mulai dibawa Tuhan untuk melayani orang-orang spesial. Tuhan mulai membawa kita masuk ke puskesmas, melayani di rumah-rumah sakit. Itu dimulai ketika kita membuat dobrakan di dalam kehidupan doa. Percayalah saudara, kalau engkau rindu terjadi hal-hal yang besar dalam pekerjaan, hal-hal yang besar dalam rumah tangga, dobraklah. Naik ke atas gunungnya yang kudus. Dan engkau akan mengalami kesukaan di dalam rumah Tuhan. Saudara, saya kepingin kita melihat sebuah cerita di dalam Alkitab. Yang membuktikan bahwa sukacita ilahi, yaitu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, itu betul-betul ada. Coba kita lihat ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Tadi kan kita lihat ya, kalau kita mau dibawa ke atas gunungnya yang kudus, maka saudara akan mengerti apa itu sukacita abadi. Sukacita yang luar biasa, yang melampaui semua kesulitan, yang melampaui semua ketakutan di dalam kehidupan kita. Ayat pertama, Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kira-kira waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dua, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Jadi Raja Herodes mulai tangkapi orang-orang Kristen dan salah satunya bernama Yakobus. Dia mati dipenggal. Ketika Yakobus, saudara Yohanes mati dipenggal, ya ayat yang ketiga, dia lihat orang-orang kok seneng. Wah, rakyatnya seneng ini kalau ada orang Kristen dipenggal. Maka dia melanjutkan perbuatan itu. Tadi yang ditangkap kemudian dipenggal siapa? Yakobus. Hari ini yang ditangkap namanya Petrus. Ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan dia di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Berarti yang jaga Petrus ada berapa orang? 16 orang. Dia dijaga 16 orang. Jadi saudara ingat ya, hari lalu yang dibunuh siapa? Yakobus. Hari ini yang ditangkap, kira-kira nasibnya akan jadi sama seperti Yakobus. Saya mau tanya, kalau waktu itu yang ditangkap namanya Isworo, apa yang dia ada perasaan apa, saudara? Hah? Ini temannya kemarin baru dibunuh. Sekarang kita ditangkap. Coba saudara lihat ya, ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit dengan 2 rantai. Pokoknya kira-kira kalau saya baca keseluruhan, dia tidur nyenyak. Halo, saya mau tanya aja, pertanyaan yang mudah saja. Kalau saudara tahu besok akan dipenggal kepala saudara, apakah saudara bisa tidur malam ini dengan nyenyak? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Seandainya besok pagi saudara tahu saudara akan dipenggal, apakah malam ini saudara bisa tidur ngorok gitu? Sulit. Tapi apa yang dialami oleh Petrus? Saya mau tanya, apakah Petrus ini orang yang hebat, berani? Tidak. Sejarah membuktikan Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus. Oh, aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus sampai 3 kali. Tetapi kenapa terjadi perubahan? Orang yang tadinya penakut sekarang berani, dia luar biasa dipakai Tuhan.
dan menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena dia sudah melewati jalan ini, namanya jalan doa. Dia sudah pernah dibawa naik ke atas gunung Tuhan dan mengalami kesukaan di dalam rumah doanya. Jadi sekali lagi ya saudara, percayalah saudara bahwa Tuhan sedang menyediakan kesukaan yang besar. Dia menyediakan kuasa yang besar bagi saudara dan saya yang mengambil keputusan untuk mencintai dia, untuk mengikut dia, untuk menjadi hamba-hambanya. Dengarkan, kalau saudara sudah membuat keputusan itu, Allah senang dengan keputusanmu. Dan Allah rindu memberikan kesenangan, Allah rindu memberikan kuasanya. Asal saudara mau dibawa naik ke atas gunungnya yang kudus. Saudara, mari temui dia di dalam rumah doa. Dan engkau akan lihat hidupanmu tidak akan pernah sama lagi. Saudara yang belum pernah doa pagi, buat keputusan dengan kehidupanmu. Mulailah doa pagi. Saudara yang belum pernah berdoa dengan teratur, mulailah berdoa dengan teratur. Saudara yang belum pernah berdoa lama, buatlah keputusan mulai berdoa lama. Saudara yang belum pernah membuat keputusan untuk berdoa puasa, belajarlah berdoa puasa. Saya baca sebuah buku begini. Kalau Tuhan mau membuat perkara-perkara yang besar dalam kehidupan seseorang, maka yang pertama dia lakukan adalah memanggil orang itu untuk berdoa, melakukan doa yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Amin. Kalau saudara mulai melakukan doa yang tidak biasa saudara lakukan, dan saudara bertekun di sana, saya percaya hidupmu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya pernah ketemu seorang namanya Jedidiah Tam. Orang dari Malaysia. Satu kali dia orang Kristen tapi dia lihat begini. Orang Kristen itu kok tidak seperti yang diomongnya. Katanya hidupnya penuh sukacita, penuh kuasa. Kok biasa-biasa aja kehidupan ini. Nah satu kali dia ketemu sebuah buku. Dan ketika dia selesai baca buku itu, dia tahu. Aku tidak bisa mengalami semua yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan. Karena aku kurang sembahyang. Dia mengambil keputusan begitu. Dan kemudian dia membuat keputusan. Dia bukan pendeta, dia seorang perawat di sebuah kapal pada waktu itu. Dia seorang perawat. Kemudian dia membuat keputusan yang belum pernah dia buat. Dia bilang begini, mulai hari ini aku akan berdoa 1 jam setiap hari, setiap jam 7 atau jam 8, saya tidak ingat. Jadi hari itu dia membuat keputusan ketika dia sudah memeriksa kehidupannya, kenapa dia tidak bisa mengalami semua janji-janji Tuhan, dia mendiagnosa kehidupannya bahwa dia kurang sembahyang. Jadi hari itu dia membuat keputusan untuk berdoa 1 jam. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara belum pernah doa 1 jam, dan setelah membuat keputusan itu, saya mau katakan ya, 5 menit itu seperti 5 hari. Saya lihat jam loh, kok saya 5 menit, padahal itu rasanya sudah berjam-jam setelah berdoa. Tapi setelah mulai lagi loh, kok masih 30 menit, padahal sudah rasa lama. Sama. Tidak nyaman sama sekali jadi diatam. Tapi setelah dia memutuskan berhari-hari, nah, satu waktu dia ngomong begini, oh saya sudah lolos 1 jam. Dia buat keputusan, dia tambah terus. Dan satu kali, karena dia mengambil keputusan seperti itu, dia kan orang biasa ya, seorang perawat biasa. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dia di Semarang. Dia adakan seminar mengenai doa. Dan itu didengar oleh banyak orang. Dia menjadi pahlawan doa untuk bangsanya dan menjadi penceramah mengenai doa. Dan kehidupannya menjadi berbeda ketika dia membuat keputusan untuk berdoa. Sekali lagi ya saudara, mungkin saudara bilang begini, Pak, aku tidak sembahyang, wes seneng ya hidupku. Coba angkat tangan yang bilang seperti itu.
Pak kok datek sembayang loh Pak, wes seneng Pak. Nggak ada susah hidupku. Begini ya saudara. Di dalam dunia ini selalu ada dua sumber. Ya. Kesenangan, semua ada dua sumber. Saya mau tanya, apakah saudara mau menerima dari sumber yang luar biasa namanya Yesus? Satu kali ada seorang perempuan yang sudah punya 6 suami, ketemu dengan Yesus dan Yesus berkata, ayo tak kasih minum kamu. Air kehidupan yang tidak akan pernah membuat kamu haus lagi. Percayalah yang dari Tuhan itu lebih luar biasa. Kalau Tuhan punya kesukaan, kenapa saudara kredit kesukaan dari dunia ini? Tuhan menyediakan saudara sebuah kesukaan yang besar tanpa kredit, diberikan bahkan dilimpahkan kepada kehidupan kita. Kenapa kok mau yang kredit dari dunia ini? Terima. Hanya saudara perlu disiplin yang tinggi untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, mari. Memang tidak mudah, tetapi langkah saudara untuk melakukan doa-doa yang belum pernah saudara lakukan akan membuat jalan yang baru. Apakah saudara percaya Dia menyediakan kesenangan yang melampaui apa yang saudara pikirkan? Biarkan malam hari ini saudara akan mengambil keputusan dan saudara akan mengalami hari-hari yang penuh dengan sukacita karena engkau membuat keputusan yang benar untuk mau diajak Tuhan ke atas gunungnya yang kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku bawa hidupku sekarang. Biarkan saudara percaya kepada Tuhan. Yang rindu saudara mengalami kuasanya. Yang rindu mengalami saudara kesukaannya. Dan rindu membawa saudara naik ke atas gunungnya yang kudus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan jadikan Tuhan, jadikan aku Tuhan. Suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Firman Tuhan selalu berkata bahwa firman-Nya tidak berat. Perjalanan kekristenan ini bukan mengandalkan kekuatan kita. Syaratnya saudara mau. Saya sudah membuktikan. Saya kadang saudara tidur larut malam juga. Tapi Tuhan bisa bangunkan saya untuk saya datang untuk berdoa pagi. Itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau untuk berdoa pagi. Tuhan akan bantu kehidupan kita. Dan tadi pujian yang kita naikkan katakan, Roh Kudus akan memenuhi kita dengan urapan yang baru. Dan urapan itu akan memampukan kita untuk naik ke atas gunungnya yang kudus. Dan beroleh kuasa dan kesukaan daripada Dia. Mari saudara, Tuhan
menanti keputusan saudara. Dia mau membawa saudara ke atas gunungnya yang kudus. Dia rindu saudara melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Dia menunggu apakah saudara bersedia. Kalau malam hari ini saudara mau terjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan doamu, mari minta urapan yang baru daripada Tuhan. Katakan, penuhi hatiku. Biarkan urapan itu akan memampukan kita untuk terus ada di atas gunungnya yang kudus. Baru Yeska, agar aku lebih lagi mendengar suara. Yes, katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa. Yes, God, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. kami rindu Engkau Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara yang mau, karena ayat ini berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Saudara yang mau diajak Tuhan naik ke atas gunungnya yang kudus, mari kita naikkan pujian ini sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau di atas gunungmu yang kudus, melihat kuasa, melihat kesukaan yang Kau sediakan bagi kehidupan kami. Mari katakan, jadikan aku ya Tuhan, rumah doa. Bantulah kami ya Tuhan, Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. katakan, jadikan Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. agar sama suku bangsa Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa, malam hari ini kami mendengarkan suara-Mu, bahwa Engkau rindu membawa kami naik ke atas gunung-Mu yang kudus. Dan Engkau rindu menunjukkan kepada kami kuasa-Mu. Engkau rindu menunjukkan kami kesukaan di dalam rumah doa-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa biarkan setiap telinga yang mendengar, kami bukan hanya terus mendengar, tetapi biarkan kami membuat keputusan yang baru dengan kehidupan doa kami ya Bapa. Kami rindu itu semakin hari semakin maju di dalam Engkau, semakin hari semakin bertambah, dan kami boleh melihat betul-betul kami orang-orang yang penuh dengan kuasa, orang-orang yang penuh dengan kesukaan, karena Engkau sudah membawa kami naik lebih tinggi di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan. Biarkan ada keputusan yang baru. Kami adalah seorang yang mau masuk dalam jalan yang sempit, yang mungkin tidak banyak dipilih oleh orang. Tapi kami mau ya Bapa, karena kami percaya itulah jalan kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarkan Engkau terus membawa kami semakin maju dan bertumbuh di dalam Engkau.
Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkatan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.